Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menanggapi pertanyaan yang masuk ke inbox sambil ngabuburit ya. Katanya, apakah orang yang belajar tasawuf itu harus miskin? Apakah orang yang belajar yang mendalami ilmu thariqah itu pakaiannya apa adanya, bahkan harus compang-camping gitu? Yang enggak juga lah. Bahkan pada thariqah Imam Abu Hasan Ali As-Sadzili, beliau itu guru besar dari thariqah As-Sadziliyah, pendiri thariqah As-Sadziliyah. Hidupnya kaya raya dan pakaiannya selalu saja bersih, rapi, bagus. Bahkan dalam manakibnya sempat beliau disebut seakan-akan beliau setiap berpakaian itu 8 lapis pakaiannya, saking kayanya, saking bagusnya. Kita juga tahu mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi itu selalu saja berpakaian bersih, berpakaian rapi, bagus. Bahkan pada akhir hayatnya beliau minta agar diberikan kain kafan yang baru. Dan ternyata beliau itu adalah ahlu tasawuf, Imam Hanafi. Kemudian kita tahu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pun adalah orang terkaya pada zamannya. Dan beliau adalah aliran pertama yang mendirikan thariqah menurut Nihayah, kitab Nihayah. Jadi Utsman bin Affan itu adalah orang tasawuf di zaman kenabian yang kemudian beliau juga adalah orang kaya raya. Jadi pertanyaan yang tadi, apakah orang-orang yang belajar ilmu tasawuf itu harus dalam keadaan miskin hidupnya? Ya enggak juga lah, enggak juga. Justru sebenarnya begini ya. Pada saat kita sudah tidak menginginkan sesuatu, di saat itulah Allah Ta'ala menitipkan sesuatu itu. Pada saat kita masih berambisi untuk memiliki sesuatu, saat itulah Allah ngekat. Enggak bakal dikasih. Jadi kasar ngomong, gampang yang ngomong. Kalau ada orang yang berambisi sekali untuk menjadi orang kaya yang bahagia, enggak bakal dapat, enggak bakal dapat. Ilangin dulu rasa itu, ilangin dulu ambisi itu, terima dulu apa adanya, dekatkan dulu kepada Allah, datang dulu, silaturahmi dulu ke Allah. Loh. Ini silaturahmi ke Allah maksudnya. Silaturahmi ke Allah itu datang aja ke Allah, ngopi-ngopi aja kasarnya ngomong. Gitu, nggak usah mental lah, nggak usah nyadong, nggak usah Allahumma inni as'aluka ya, nggak usah. Datang aja ke Allah, main aja, sekedar ngobrol aja. Kayak modelnya aneh datang ke Ustadz Imron. Ini aneh datang ke Ustadz Imron. Aneh datang bawa apel, aneh datang bawa martabak, aneh datang bawa kue. Datang ke rumah Ustadz Imron, ngobrol aja gitu, ngobrol. Udah gitu udah sore, Ustadz, aneh pamit. Insya Allah Ustadz Imron cinta sama aneh. Karena aneh datang tidak ada tendensi apapun. Enggak yang Ustadz Imron, ayo, atau Bunda Aulia, saya jadi agen dong gitu ya. Kita ada tendensi. Kalau kita datang cuma ngopi-ngopi aja, insya Allah cinta. Nah, ceritanya begitu mau pulang, aneh begini nih. Aduh, Ustadz Imran nanya deh, kenapa itu duitnya hilang? Insya Allah Ustadz Imran bakalan ngasih. Karena Ustadz Imran sudah jatuh cinta sama aneh gara-gara ngelihat aneh datang silaturahim dengan bawa apel, bawa martabak, bawa yang lain gitu. Kita juga datang ke Allah silaturahim begitu. Bawa apa? Bawa puasa, bawa zikiran, bawa auratnya gitu. Datang ke Allah bawa bawaannya itu ya puasa, ya baca Quran, ya zikiran, itu bawaan. Kalau datang ke rumahnya Bunda Prapti, bawanya apel, bawanya martabak, bawa dan sebagainya, itu oleh-oleh namanya. Nah, kalau kita datang ke Allah, oleh-olehnya tadi tuh puasa, zikir dan lain sebagainya. Udah nggak usah minta apa-apa, wong cuma datang silaturahim. Nanti juga begitu kita pulang, Allah Ta'ala ngelihat, kan Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Oh, ini orang nih lagi butuh ini nih,
ini kayaknya janda lagi butuh duda ini, gitu kan. Allah tahu dan Allah ngasih karena Allah udah jatuh cinta. Seperti tadi saya silaturahim datang ke orang dengan bawa apel, bawa martabak, tidak ada tendensi apapun, tujuannya ngopi doang, terus pulang, dia jatuh cinta sama kita. Kita juga datang ke Allah kita. Jadi bahasanya silaturahim ke Allah, nggak usah pakai keinginan, nggak usah pakai itu. Nah, thariqah itu adalah cara untuk bisa bersilaturahim kepada Allah. Jadi salah kalau ada yang bilang thariqah aurat itu untuk memintaan. Salah. Bukan. Jadi thariqah baik Qadariyah, Naqsabandi, kemudian thariqah As-Sadili, As-Satariyah, Tijaniyah atau apa saja, itu bukan cara meminta kepada Allah, tapi cara mendekati Allah, cara silaturahim kepada Allah. Gitu. Adapun yang puasa tirakat dan lain sebagainya untuk meminta kepada Allah, sekali lagi ini bukan thariqah. Ini adalah syariat untuk berhikmah. Ada bab khusus nih, kayak dalam kitabnya Mambaul Usulul Hikmah. Itu syarat untuk mencapai ilmu hikmah. Tapi kalau yang dibaca para ahli thariqah itu bukan cara untuk meminta hajat, bukan, tapi cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Khair, kembali kepada pokok permasalahannya. Jadi nggak harus orang yang belajar tasawuf itu hidupnya miskin, nggak harus. Nggak harus juga orang yang zuhud itu pakaiannya compang-camping, nggak harus. Zuhud itu adalah tidak melekatkan sesuatu di dalam hati kita. Mobil lu banyak, Ferrari semua, Lamborghini semua, adanya di garasi bukan di hati. Sehingga mobil itu lecet, mobil itu dipinjam orang, mobil itu ditabrak, mobil itu dirampok, hati nggak kegores, hati nggak luka gitu. Begitu, khair ya. Jadi sekali lagi adalah salah persepsinya ketika seseorang mengatakan bahwa nggak usah jadi orang kaya, dan kalau orang kaya berarti dia tidak bertasawuf, kalau orang kaya berarti dia nggak ngerti tentang tauhid. Salah. Kita tadi sudah terangkan bahwa Utsman bin Affan sahabat Rasulullah, ahli tasawuf dan orang terkaya. Abu Hasan Ali As-Sadili, beliau ahli tasawuf juga, beliau juga orang paling kaya. Kemudian Imam Hanafi, beliau juga orang tasawuf, beliau juga orang kaya. Apa sebab Allah Ta'ala titipkan kekayaan yang banyak kepada mereka? Karena mereka tidak menginginkan itu semua. Nah, pada saat mereka tidak menginginkan, disitulah Allah Ta'ala justru malah menitipkan. Jadi semasih seseorang itu berhasrat, berambisi untuk mencapai kekayaan, saat itulah Allah ngekat. Enggak dikasih. Karena Allah nggak kepengen seseorang itu mendapatkan sesuatu yang dia nggak sanggup. Khair, itu aja. Barangkali mudah-mudahan bisa sedikit memberi pencerahan buat yang nanya ke inbox. Jadi maaf kalau pertanyaan ke inbox itu nggak langsung saya jawab. Saya nungguin dulu biar banyak, biar sekali ngejawab bisa mewakili semuanya. Syukron, Allah muwafiq la tuwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.